gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah metode pembersihan orang-orangnya Jokowi, terutama di Kejaksaan Agung gitu ya. Apalagi nanti ya mungkin bisa merembet kemana-mana. Ya Kapolri juga diganti setelah Kejaksaan Agung gitu ya. Selamat malam semuanya. Setelah Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, hari ini Profesor Mahfud MD memberikan pembelaan dan secara jelas dan berani sekali Pak Mahfud mengatakan bahwa vonis hakim itu adalah vonis yang salah, yang seharusnya tidak dilakukan oleh hakim dan harusnya Tom Lembong ini dibebaskan. Dan ini sudah disampaikan secara terbuka oleh Pak Mahfud MD lewat akun sosial medianya, lewat pernyataan di Prof. Renal Kasali, dan mengatakan bahwa ya sebelumnya saya tidak pernah memberikan pembelaan kepada siapapun yang berkasus dalam kasus korupsi. Tapi untuk kali ini dan setelah mendengarkan penjelasan dari hakim dan hasil persidangan, ini benar-benar sangat-sangat memuakkan dan ini seharusnya Tom Lembong dibebaskan. Karena ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama persidangan. Dan soal kapitalis, kata Pak Mahfud, ini kan nggak ada aturannya, nggak ada hukumnya gitu. Orang yang bertindak secara kapitalis itu nggak bisa dipenjara, nggak bisa dipidana. Gitu. Sama seperti orang yang ateis katanya. Ya orang ateis kan nggak bisa dipenjara. Kalau orang ateis dipenjara, Rocky Gerung udah masuk. Jadi nggak ada aturannya, meskipun dasar negara kita Pancasila itu menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ya tapi kalaupun ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dengan tidak beragama atau ateis, ya nggak ada hukumannya. Gitu. Jadi ketika hakim kemudian memutuskan dan memvonis bahwa Tom Lembong ini bersalah atas alasan soal kebijakan yang kapitalis dan sebagainya, itu benar ngarang cerita. Itu kayak terlalu mengada-ngada, kayak nggak nemu alasan lagi gitu ya. Jadi dipakailah alasan kapitalis. Dan ya ini gak mengejutkan bagi saya, karena saya juga sudah pernah menjelaskan video pembelaan terkait Tom Lembong di video-video sebelumnya, yang meskipun secara bahasa mungkin lebih mudah diterima dan mudah dipahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Tapi ya kira-kira sama gitu. Tom Lembong ini tidak memperkaya diri, dia tidak menerima uang, dia tidak juga memperkaya perusahaan-perusahaan lain, dan semuanya dalam tahap wajar dan kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada, bahwa kemudian perusahaan yang ditunjuk atau mendapatkan proyek dari impor gula ini kemudian mendapatkan keuntungan, ya itulah bisnis, itulah usaha gitu. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai memperkara. Tapi ya secara aturan semuanya sudah sesuai gitu, sehingga seharusnya dengan fakta-fakta persidangan dan vonis hakim yang dibacakan kemarin itu benar-benar sangat memuakkan dan seharusnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh Tom Lembong kalau dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain sampai hari ini pun itu terjadi gitu ya. Jadi menteri-menteri sekarang itu juga melakukan hal yang sama, persis seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong, dan semua menteri juga melakukan itu, termasuk Zulkifli Hasan dan kawan-kawan gitu. Tapi yang dipermasalahkan hanya Tom Lembong. Dan inilah yang kemudian membuat kita semua jadi curiga bahwa ini nampaknya ada pesanan politik, apalagi secara vonis, secara alasan-alasan yang disampaikan oleh hakim itu sangat tidak standar sekali gitu. Karena secara hukum itu tidak bisa disebut sebagai pelanggaran, dan tidak ada niatan jahat atau mensrea dari Tom Lembong untuk melakukan ini, karena ya ini adalah berdasarkan instruksi atau perintah presiden. Jadi nggak ada itu kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada sama sekali. Dan ya intinya Pak Mahfud menyampaikan dukungan kepada Tom Lembong agar ya ke depan ini mungkin bisa dibebaskan, dan ya itu akan membuat simpatisan atau para pendukung Tom Lembong hari ini itu akan mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Ya bagi saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini jelas adalah sebuah pernyataan yang secara bobot itu tidak bisa disamakan dengan tokoh manapun. Pak Mahfud MD adalah seorang tokoh yang paham soal hukum, tapi juga dia punya kedekatan yang cukup baik dengan Presiden Prabowo. Ya karena tahun 2014 kan tim suksesnya adalah
Mahfud MD, ketua tim suksesnya gitu. Jadi saya sangat yakin bahwa sampai hari ini, sampai sekarang, hubungan keduanya antara Pak Mahfud dengan Pak Prabowo itu masih ada, sehingga kalau Pak Mahfud sudah berbicara seperti ini hari ini, itu bisa saya simpulkan ada banyak sekali cerita-cerita latar belakang yang mungkin tidak bisa saya sampaikan hari ini. Ya, minta izin dulu ke stafnya Pak Mahfud untuk menyampaikan. Ya karena ya ini pasti ada apa namanya, ada semacam lampu hijaunya lah sampai kemudian Pak Mahfud berani bicara bahwa vonis hakim ini salah gitu. Itu sangat keras sekali. Dan ya selanjutnya saya coba menganalisa berdasarkan apa yang mungkin terjadi dalam pernyataan Pak Mahfud MD, karena ini pasti ada kekuatan, pasti ada pertarungan antara pihak-pihak yang merasa punya kekuasaan untuk kemudian bertaruh soal kasus Tom Lembong ini. Karena suka nggak suka, kalau Tom Lembong ini kemudian divonis bersalah seperti sekarang, dan setelah nanti banding tetap kemudian divonis bersalah, itu jelas akan sangat-sangat memberatkan Presiden Prabowo. Wah, ini berarti hukum dipermainkan. Wah, berarti ini bisa dipesan. Wah, berarti ini bisa dikasuskan atau dikriminalisasi. Ada orang yang bisa dituduh suatu kasus yang padahal sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Sama seperti Tom Lembong gitu. Dia tidak korupsi tapi dituduh koruptor. Jadi ini akan menjadi satu dosa politik bagi Presiden Prabowo, dan itu akan menarik atau menimbulkan kritik yang sangat tajam dan bisa saja berlangsung cukup lama. Dan bertahun-tahun ke depan ini akan menjadi satu catatan yang negatif untuk Presiden Prabowo, dan bagi Prabowo nggak ada untungnya gitu. Membuat seorang Tom Lembong di penjara atas suatu masalah yang tidak dia lakukan, atas suatu perkara korupsi yang dia tidak lakukan, bagi Presiden Prabowo nggak ada artinya. Buat apa gitu? Tom Lembong bukan lawannya, bukan lawan politiknya, juga nggak ada urusan dengan Presiden Prabowo gitu. Jadi ya kalau Presiden Prabowo tidak diuntungkan dalam kasus ini, nggak ada timbal balik apa-apa, dan kemudian di sisi lain malah justru dirugikan dengan citra atau image negatif terkait hukum di Indonesia, maka ya nampaknya lebih baik memang Tom Lembong ini dibebaskan. Nah, kalau Tom Lembong ini nanti bebas, maka ini bisa menjadi satu landasan yang menguntungkan bagi Presiden Prabowo. Karena selanjutnya, kalau Tom Lembong ini bisa bebas gitu, maka perlu ada koreksi, atau kasus ini bisa dijadikan satu alasan untuk mengoreksi Kejaksaan Agung misalkan, yang memang dipilih di eranya Jokowi. Wah, nanti bisa lebih ekstrim lagi, bisa juga dicari tahu apakah kasus Tom Lembong ini benar-benar ada pembelian kasus atau manipulasi atau jual beli kasus gitu ya. Ini nanti pesanan siapa? Kalau itu mau dilacak mestinya mudah saja gitu, karena vonis yang pertama kemarin, yakni vonis 4,5 tahun penjara, itu kalau sampai nanti ujungnya Tom Lembong bebas, kan pasti itu bisa dianalisa kenapa sampai ada vonis yang semacam itu. Kenapa ada tuntutan 7 tahun penjara? Apakah hakimnya dibayar? Apakah jaksanya ini dibayar? Dan sebagainya. Ya itu bisa kemudian ditelusuri. Dan yang paling bertanggung jawab atas kasus ini ya jelas adalah Kejaksaan Agung. Sehingga ujungnya ya bisa diganti gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebagai sebuah metode pembersihan orang-orangnya Jokowi, terutama di Kejaksaan Agung gitu ya. Apalagi nanti ya mungkin bisa merembet kemana-mana. Ya Kapolri juga diganti setelah Kejaksaan Agung gitu ya. Kapolri juga diganti, dan ya ini bisa menjadi awal mula pembersihan orang-orangnya Jokowi di sekeliling istana atau di elit pemerintah hari ini. Meskipun saya cukup ragu gitu ya, apakah ini akan terjadi atau enggak. Tapi kalau sampai ini terjadi, berarti ini adalah awal dari kehancuran geng Jokowi. Bisa habis nih semuanya nih gitu ya. Karena ya kalau Kejagung, Kapolri sudah diganti, maka apa yang bisa mereka lakukan setelah ini? Percuma PSI ganti logo. Kalau orang-orang Jokowi di sekitar istana kemudian dihabisi dan diganti atau di reshuffle, termasuk menteri-menterinya mungkin gitu ya. Karena kemarin juga Pak Prabowo sudah tanya kepada Budi Ari, kamu PSI apa Gerindra?
Ya katakanlah itu bercanda, tetap saja adalah sebuah candaan yang sangat politis sekali dan bisa berdampak terhadap peta kekuasaan di Indonesia hari ini. Jadi ya kita lihat saja apa yang akan terjadi ke depan. Tapi saya sangat hakul yakin sekali bahwa ketika Pak Mahfud MD berbicara bahwa ini adalah vonis yang salah, hakimnya salah karena memvonis Tom Lembong, ini menjadi satu dukungan atau dorongan yang tidak mudah sekali bagi rezim atau pemerintahan Presiden Prabowo. Karena efek dari Pak Mahfud dan apa yang dia lakukan selama ini itu menunjukkan satu kepercayaan yang sangat luar biasa dari masyarakat. Kepercayaan kita kepada Pak Mahfud itu tanpa celah gitu. Sehingga kalau hari ini Pak Mahfud mengatakan demikian, itu pasti memang karena berdasarkan kebenaran, dan juga nampaknya situasi politik hari ini sangat tidak memungkinkan bagi dia untuk hanya berdiam diri. Karena kalau Tom Lembong bisa diperlakukan seperti ini, semua pihak termasuk Pak Mahfud juga nantinya bisa ujung-ujung dianggap korupsi. Semua bisa dipermainkan, dan itu yang mengkhawatirkan gitu. Maka ya kita berharap agar Tom Lembong, saya sebenarnya nggak ngerti, saya sebenarnya nggak kenal Tom Lembong, tidak pernah ketemu, dan juga nggak ada kenalan yang menjadi stafnya Tom Lembong ketika menjadi menteri. Nggak ada juga teman-teman saya di Kementerian Perdagangan gitu ya, nggak ada sama sekali. Dan saya juga tidak terlalu tertarik dengan Tom Lembong ini. Tapi kemarin gitu ya, ketika dia divonis bersalah dengan fakta persidangan yang tidak ada bukti, tidak ada alasan seharusnya untuk memenjarakan Tom Lembong, saya merasa ikut terpanggil untuk menyampaikan pembelaan kepada Tom Lembong. Jadi ya semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menghasilkan sesuatu pada ujungnya. Dan saya sekali lagi hanya menyampaikan satu sudut pandang yang memang saya lihat ini seharusnya kita sampaikan bersama-sama, bahwa kemudian apa yang saya sampaikan sebelumnya ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi pada akhirnya hasilnya nanti masih belum tentu itulah yang terjadi. Tapi harapan kita Tom Lembong bisa bebas, sehingga setelah itu ini bisa menjadi sebuah metode pembersihan orang-orang Jokowi yang selama ini itu dianggap ya mengganggu atau ya merusak demokrasi atau merusak hukum. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.